Rosiana Silalahi. Band ini memang bukan band biasa. 33 tahun berkarya di industri musik Indonesia. Jatuh bangun, bahkan ditolak label terkenal. Di awal tahun 90-an, band ini sudah berani mengkritik pemerintah dan memberikan warning atau peringatan rakyat bisa turun ke jalan. Dan itu terjadi beberapa tahun sebelum reformasi benar-benar terjadi. Belakangan, kelompok musik ini juga menjadi pelopor bahwa musisi bisa mempertontonkan keberpihakan politik mereka secara terbuka. 33 tahun slang memang gak ada matinya. Semua yang kau inginkan selalu ku beri. Ku lakukan semua walau sampai mati. Jangan ingkari janji. Kebebasan yang kamu dapatkan bukan jadi kamu boleh sembarangan. Kamu sudah berjanji. Jangan ingkari janji. Mending jangan berjanji. Hola! Musik-musik segitu memang harganya biar kita keluar dari hibernasi itu. Itu mempengaruhi gaya hidup nggak? Kenapa maksudnya kakak masih lecek aja gitu? Cuman kalau kita berpikir lebih baik kita daripada kehilangan hati nurani, mendingan kita kehilangan duniawi. Pidanakan mereka, orang-orang anti damai. Saya ingin agar rancangan undang-undang anti terorisme ini bisa segera diselesaikan. Berikan kewenangan TNI untuk masuk di dalam rancangan undang-undang ini. Dua Arah, Kamis 1 Juni, pukul 10 malam di Kompas TV. Sejak dulu, Indonesia telah... Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Awali aktivitas Anda di pagi hari dengan rangkaian berita terhangat. Menjelang unjuk rasa, Polda Metro Jaya menyiagakan 20.000 personel. Kalau sudah masuk proses hukum, saya tidak akan komentar. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Halo, selamat pagi Sport Lovers. Sudah saatnya kami datang dengan beragam informasi olahraga terkini. Kompas Sport, setiap hari di Kompas TV. Selamat siang saudara, Kapolsek Tangerang dan 2 anak buahnya ditikam oleh orang tidak dikenal. Isi khazanah informasi Anda di siang hari dengan asupan berita terkini. Setelah menjadi tersangka dan juga ditahan, mantan Menteri BUMN segera diperiksa lagi pada Senin pekan depan. Kompas Siang, Senin sampai Jumat pukul 11 siang, live di Kompas TV. Kembali hadir dengan sejumlah informasi. Wow, saya senang sekali dengan kehadiran 4 pria ini, ya kan, The Rocking Stars. Tapi sebelum itu, Anda yang menyaksikan acara ini, silakan bisa mention di Twitter, hashtagnya slang di Rossi, perhatikan penulisannya ya, S dan D serta R-nya besar. Nanti
Twitter Anda akan ditayangkan selama program ini berlangsung. So, how are you guys? Bagus. Terima kasih. Tadi waktu saya buka, itu kan anaknya kakak sama anaknya Mas Bim Bim, kan? Mereka jago loh bahasa Inggrisnya. Jago banget. Yang ngajarin bapaknya bukan? Tidak. Tiba-tiba dia lahir udah begitu aja. Beda ya? Mereka lahir langsung ini, dude. Hey dude, man, you're lame, man. Bapak-bapaknya medok semua. Itulah memang ya, luar biasa. Ini berkat istrinya sih, saya yakin. Ya kan? Senang banget ke malam hari ini. Slankers, tepuk tangan dong untuk idola kalian. 33 tahun itu pencapaian yang luar biasa ya. Tadi waktu di pembukaan saya sudah sempat mengatakan bahwa tahun 90-an, awal 90-an kalau nggak salah itu album keempat ya. Album keempat udah ada lagu yang mengatakan bahwa pejabat itu harus memperhatikan aspirasi rakyat atau rakyat akan turun ke jalan. Persis beberapa tahun sebelum reformasi itu bergulir. Ya, hey Bung. Ya kan, hey Bung. Ya. Itu lalu kemudian ada birokrasi kompleks. Kalau mau bikin izin harus atau buka usaha suap sana suap sini. Itu tahun 90-an. Meja sana meja sini ya. Meja sana meja sini itu exactly melukiskan seperti apa aparat yang korup di tahun itu. Kakak baru umur berapa waktu itu? Kalau waktu itu start album pertama tuh saya 16 tahun. 16 tahun ya? Wow. Bisa apa anak kecil kayak gitu kok berani-berani yang ribut? Bisa kontrol ini, peoples. 1000 people saya bisa kontrol pada saat itu. Sabar. itu menurut saya sih luar biasa ya. Nah, apa yang membuat Slank pada waktu itu dengan tampilan seperti ini, ya kan, berani mengkritik Orde Baru? Berani nggak sih kita? Cukup berani. Atau sebenarnya dulunya agak takut-takut juga ya? Enggak, ada pepatah gini, di era Orde Baru seniman justru lebih kreatif. Kita membalut lirik lagu itu dengan apa? Situasi. Tekanan. Dengan kamuflase. Dengan bahasa yang lebih puitis, bahasa dengan yang disamarin. Samarkan. Jadi ya kita cuman waktu itu muda banget, jadi kita hanya berbicara menurut apa yang kita rasa aja. Tapi dulu kita punya kayak penasehat gitu, tapi nggak secara resmi, papanya Bim Bim. Jadi setiap kali ada lirik-lirik yang rada-rada pedes. Kita punya self sensor sendiri sebelum album keluar. Karena orang nggak ngira bahwa Slank gitu ya, meskipun beberapa kali ganti nama, Slank adalah nama terakhir. Ada judul lagu, saya nggak nyangka bahwa Slank itu juga punya judul lagu namanya Tutwuri Handayani. Ini ngajak anak-anak sekolah, kalau nggak sekolah karena kalau nggak sekolah nganggur, jangan hanya di kantin, di kelas ngerokok. Itu sebenarnya mencerminkan Anda ya sebenarnya. Iya. Mungkin sampai hari ini kali ya. Era itu memang anak muda tawuran. Karena buat kebanyakan orang ini mungkin tidak sepopuler lagu-lagu seperti Kamu Harus Pulang atau Terlalu Manis gitu ya. Tapi buat saya justru menurut saya kalian tuh berani loh dan ngarang lagu dengan judul Tutwuri Handayani. Siapa yang mau denger lagu dengan judul yang sangat serius ini gitu. Tapi you guys just did it. Iya, kita justru bahasa isi liriknya malah kontra daripada dari Tutwuri Handayani. Iya kan? Sendiri, iya betul. Liriknya coba nyanyiin dikit dong kakak atau Mas Bim Bim. Anak muda harus sekolah, nggak boleh menganggur. Untuk bekal di masa depan, biar besar nggak jadi preman. Loncat pagar bolos. lupa. Menurut Slank, kalau dari Orde Baru aja sudah berani atau bikin lagu yang berisi kritik sosial, tentu juga ada cintanya dan kegalauannya. Karena sama kalau televisi ada berita tapi tetap yang lebih laku sinetron ya. Jadi kalau grup musik meskipun ada lagu-lagu yang bersifat sangat ideological tapi cinta itu tetap menjadi atau lagu yang berangkat dari kegalauan itu tentu yang paling populer. Di mana masa kejayaan Slank menurut Mas Bim Bim?
Kita selalu kita mengistilahkan maafkan, terlalu manis, mawar merah, ku tak bisa, sampai yang terakhir terlalu pahit, itu peluru kita. Jadi memang istilahnya slang, banyak album bicara soal sosial, lingkungan hidup, politik. Cuman yang lebih dikenal orang adalah lagu cintanya. Lagu cinta. Dan itu memang setiap album kita buat khusus untuk. Kalau kakak di mana merasa kejayaan? Konon kabarnya di tahun 2000-an you guys are the most paid rocking stars. Memanggil slang katanya harus paling nggak mengeluarkan kocek 500 miliar. Bener nggak tuh? Ivan sama Rido, bener nggak manggil slang masa kejayaannya itu? Kalau ya, special event mungkin. Special event. Tapi kita suka nggak mau main tahun baru. Jarang, maksudnya bukan nggak mau sih. Tapi musim-musim segitu memang harganya biar kita keluar dari hibernasi itu harus gitu harganya baru bisa keluar. Kalau nggak mendingan tidur kan gitu. Iya. Tapi menjadi band termahal saat itu mempengaruhi gaya hidup nggak? Kenapa maksudnya kakak masih lecek aja gitu? Masih ada kan termahal. Kan orang duit banyak bisa beli apapun, mbok spa gitu loh, trim rambut gitu. Spa loh dia. Spa ya ternyata ya, trim bar. Punya duit sebanyak itu dengan label pernah menjadi band termahal? Enggak sih, jadi kita lebih tetap berusaha untuk down to earth dengan pola hidup yang saya sih ngajarin anak-anakku untuk pola yang sederhana lah maksudnya. Sayang duitnya. Iya juga. Mendingan beli Vespa daripada jalan-jalan sih. Daripada beli Harley ya. Slang berani mempertunjukkan posisi politiknya. Ya. Kalau buat saya itu ada resikonya sih ya sebenarnya. Apakah pernah terpikir bahwa mendukung atau mempertontonkan keberpihakan politik itu akan mempengaruhi kelarisan Anda dipanggil? Ya pastilah. Pengaruh ada. Cuman kalau kita berpikir lebih baik kita daripada kehilangan hati nurani, mendingan kita kehilangan duniawi. Seberapa lama proses diskusi bahwa misalnya 2014 ikut bikin konser Dua Jari yang kemudian itu bahkan Wapres Yusuf Kala mengatakan salah satu trigger yang memenangkan Presiden Jokowi di hari-hari terakhir. Seberapa lama proses diskusi ini? Kalau sama Pak Jokowi kan itu, sebenarnya kita udah kenal dari era Pak Jokowi masih di Solo. Kita udah datang. Tapi kan kenal lama juga belum berarti harus secara all out terbuka mempertontonkan keberpihakan politik. Ya sebenarnya udah istilahnya, kita kan punya semenjak beberapa tahun, sejak hampir 10 tahun ya. Kita selalu mencari negarawan. Kita listen nama-nama, salah satunya Pak Jokowi, Pak Ahok, banyak, ada sampai sekarang baru ada 60 nama ya. Dan itu selalu kita dorong mereka untuk maju. Jadi nggak perlu pakai diskusi panjang, kontemplasi bahwa slang memang harus secara terbuka. Diskusinya adalah kita ngumpulin orang-orang baik kita. Sebanyak mungkin kita kumpulin. Dan kalau tiba-tiba, wah ini orang kayaknya mau maju nih, kita dorong karena kita capek. Kalian provokator juga ya? Enggak, kita capek juga. Kita selama ini kan lewat lirik, lewat lagu, lewat himbauan, lewat ajakan. Tapi perubahannya lambat sekali gitu. Tapi insya Allah kalau kita nunjuk atau kita mengajak atau mendorong orang-orang baik untuk tampil, insya Allah sih bisa lebih cepat. Nggak apa-apa dari sisi bisnis? Itu sikap sih Pak Bu ya. Iya. Kita kalau nggak bersikap malah aneh malah. Itu bentuk sikap. Kalau ada resiko dari sikap kita tadi. Tapi paling kita mendorong bahwa ini nurani kita memilih orang yang baik. Paling seperti itu. Pernah merasa salah pilih? Kalau untungnya belum ya. Nggak merasa. Tapi kalau list-list yang kita sempat tulis ternyata tiba-tiba di petang karena itu kan masih kandidat kan, ada yang masuk ada yang keluar, ada yang banyak yang dikeluarin juga, tiba-tiba loh kok nih orang jadi begini, coret. Ya mau terus, karena kita sekarang di era demokrasi, mau terus slang sebagai influencer dari sisi politik atau cukup pas Presiden Jokowi aja? Dan kemarin ikut konser Gua Dua juga ya dengan Pak
Ahok. Yes. Mau terus begini nggak? Kita ngikutin itu aja sih, ikutin rasa kita aja. Kalau kita anggap ada orang baik yang pantas dan harus kita dorong, ya kita. Jangankan bukan hanya Pak Ahok, bukan hanya Pak Jokowi, jutaan orang baik akan kita dorong. Iya. Jadi bukan nama. Yang kita dorong tuh bukannya nama, bukannya Pak Ahok, bukan Jokowi, bukan nama, tapi sosok integritas yang kita dukung untuk Indonesia yang lebih maju. Saya rasa memang selain 33 tahun Anda punya kewajiban ya juga ikut mengingatkan bangsa ini supaya bangun gitu ya. Dan musik itu tidak melulu untuk hiburan, tapi musik itu juga untuk memberikan pengaruh. Selamat juga karena beberapa hari belakangan ini saya dengar Anda meluncurkan Join Kandidat. Itu aplikasi supaya orang-orang bisa dapat kerjaan. Apakah ini mencerminkan slankers juga atau ini juga buat di luar slankers? Ini kerja bareng slang dan slankers. Jadi timnya yang membuat aplikasi juga itu slankers semua. Kenapa? Karena khawatir bahwa slankers ini kerjanya nanti hanya nonton konser kalian aja sehingga nggak. Kita hampir di semua kabupaten di Indonesia punya fans club yang hidup menghidupi dirinya dengan berwirausaha, dengan merchandising, dengan slang yang tanpa kita tarik royalti selama dia anggota fans club gitu. Dan memang dari semenjak 20 tahun terakhir kita selalu mendorong mereka untuk jadi slang, kita nyebutnya slankerpreneur. Slankerpreneur, wow. Dan ini aplikasi Join Kandidat itu salah satu dari mengaplikasikan lirik-lirik lagu-lagu yang selama ini berteriak kerja, maju terus pantang mundur dengan aksi yang sesungguhnya gitu, yang nyata. Kira-kira apa kontribusi dengan cita-cita besar selain mereka dapat kerjaan, mereka juga jadi pengusaha gitu ya, meskipun dalam skala kecil. Kira-kira mimpi besar dari Join Kandidat dengan Menaker ini apa? Join Kandidat itu kan aplikasi antara pekerja dan pencari pekerja. Jadi mencari kerja. Dan di situ bukan hanya insinyur atau orang yang ahli, tapi kita seniman atau tukang batu atau mau jadi OB, itu semua ada di situ bisa. Luar biasa ya. Ini adalah salah satu contoh bahwa musisi atau kelompok musik punya ikhtiar yang besar untuk Indonesia. Siapa bilang slang itu hanya bisa nyanyi, tapi dia juga mikirin soal pengangguran ya. Saya mau bilang gini Mas Bim Bim, don't judge book by its cover. Jangan lihat penampilan mereka, lihatlah ikhtiar mereka untuk Indonesia. Kan selalu banyak orang slankers gitu ya, maksudnya cariin saya kerja dong. Kalau gue selalu jawab, lo anak muda kok cari kerja? Salah, kita harus buat pekerjaan. Mereka selalu bilang, ya kita nggak punya modal. Lo masih muda, jangan cari modal tapi cari ide gitu. Dan di Join Kandidat ini justru terbalik, yang biasanya kita bawa map pakai peci, CV, datang dari mana? Dari kantor ke kantor, ngabisin uang transport segala macam. Ini justru dengan aplikasi ini cukup kita yang masukin keinginan kita, masukin kemampuan kita sesederhana mungkin, justru perusahaan yang akhirnya ngejar kita. Kepikiran ya sampai ke situ. Selain yang paling baru proyek dari slang ini adalah Join Kandidat tadi. Tentu saja kita nggak pernah melupakan kiprahnya slang untuk anti korupsi. Ini juga menurut saya sebuah langkah, meskipun ini udah cukup lama slang lakukan, yang cukup berani gitu ya. Kalau diajak nyanyi ke KPK, dan saya dengar juga nggak dibayar ya? Nggak pernah. Kalau di KPK selalu justru kita yang minta. Itu bentuk apresiasi kita sama KPK, Bo. Kita tuh pengennya mengapresiasi dengan slang datang ke manapun. Waktu itu KPK habis nangkep salah satu wakil rakyat deh. Dengan happy kita datang ke sana menghibur. Pernah merasa pesimis nggak ngeliat Indonesia? Pesimis tuh diomongan belakang aja. Cuman kalau ke depan kita depan layarnya kita tetap harus fight. Harus. Kita kan udah nggak berhadapan dengan tembok besar seperti zaman Orde Baru. Kita sekarang ini optimis banget gitu loh. Makanya semua apa yang menurut kita belum ideal, kita semangatin. Ya kayak tadi yang Mas Mimin bilang gitu. Kita ada kejaksaan menemukan
nangkap apa kita pengen nih main di Jaksa. Pengennya main di mana? Di Kejaksaan. Di Kejaksaan. Tapi tangkap sesuatu dulu dong. Iya betul. Yoi. Nah, Ngerok ini kan juga judul lagu kalian kan ya? Salah satu lagu ya. Itu juga untuk kritik sosial kan? Iya. Iya. Waktu itu apa? Bentuk penyemangat juga buat untuk apa? Suasana hati seperti apa yang membuat lagu ini hadir? Jangan, kan temanya jangan berhenti tetap ngerok gitu kan. Tapi isinya tuh dari menyemangati aparat untuk nangkepin koruptor, menyemangati aktivis untuk terus melindungi, menjaga dan mengkasuskan orang yang merusak nge-push alam. masyarakat untuk speak up kalau ada something wrong. Something wrong ya. Jadi harus ngerok untuk Indonesia. Slang, ngerok. Tangkap para koruptor, penjarakan mereka. Kalau perlu digor, jangan dibela-bela. Untuk aparat di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke, jangan berhenti tetap ngerok. Jangan didiamkan saja, pidanakan mereka. Orang-orang anti damai, berkedok suku agama. Untuk rakyat di mana-mana, dari barat sampai ke timur, jangan berhenti tetap ngerok. Jaga binatangnya, laporkan perusak alam, bikin kasus mereka, untuk aktivis di mana-mana, dari Miangas sampai ke Rote, jangan berhenti tetap ngerok. Kalau nggak berhenti